juga dalam dunia filantropi ya. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan nih WhatsApp kita ini karena nanti ini sangat berguna untuk kita bisa meng-closing orang itu untuk bisa berdonasi. Oke. Nah, nanti ada lagi ya. Nah, misalnya apa namanya dengan iklan misalnya ya, dengan iklan Facebook dan seterusnya. Nanti juga dengan personal digital fundraiser. Nah, ya kalau di kita sudah ada ya namanya RFI ya. Itu adalah bagian dari channel dari digital fundraising yaitu personal digital fundraiser. Nah, gitu. Kalau saya biasa menyebutnya pasukan digital fundraiser. Kemudian yang berikutnya apa namanya misalnya juga dengan email marketing dan seterusnya. Nah, pada khusus hari ini kita akan bahas berkaitan tentang WA marketing. Nah, WA marketing ini sekali lagi menjadi hal sangat penting untuk sama-sama kita kembangkan ya, karena tadi saya sampaikan WA marketing itu adalah sarana kita untuk closing gitu ya. Mungkin saya share screen ya. Nah, kenapa kita menggunakan WA marketing ini ya teman-teman sekalian? Karena dengan menggunakan WA marketing ini ya karena memang pengguna WA itu sangat besar ya di Indonesia. Ya, jadi kalau di sini ya ini data 2001 aja WhatsApp itu nomor 2 ya setelah YouTube ya. Jadi memang sangat besar ya penggunanya di Indonesia WhatsApp. Dan sekarang ini, jadi kalau dulu ya, dulu kalau di zaman saya itu ada salah satu tools yang biasa kita gunakan untuk closing itu namanya BBM, gitu ya. Apa namanya itu dulu kalau bahasa sederhananya itu tools yang powerful banget itu ya BBM itu. Kalau nggak punya duit ya kalau udah punya BBM itu udah cukup gitu. Tinggal broadcast langsung dapat duit gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Cuman memang sayangnya BBM sudah hilang ya, sudah hilang. Nah, sekarang apa yang merajai ya WhatsApp gitu ya. Sekarang itu yang merajai WhatsApp. Nah, saya nggak tahu ya sampai kapan nanti WhatsApp ini hilang. Kita nggak tahu siapa pesaingnya. Kalau misalnya digadang-gadang pesaingnya Telegram, tapi masih sampai sekarang masih WhatsApp ya yang paling kuat ya. Nah, yang jelas WhatsApp ini saat sekarang ini masih digunakan untuk kita melakukan untuk meng-closing ya atau mendapatkan omset ataupun penjualan ataupun donatur ya atau donasi yang kita kembangkan. Nah, ini ya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena memang besar ya potensinya. Kemudian yang berikutnya ini jadi ini juga ya top sosial media ya WhatsApp itu. Jadi orang itu kalau bahasa sederhananya orang itu lebih banyak pakai yang mana ya di kesehariannya. Nah, itu ternyata yang paling banyak dipakai itu ini ya apa namanya WhatsApp ya. Nah, dibandingkan Facebook, dibandingkan Instagram, dibandingkan TikTok, dibandingkan Twitter gitu ya. Jadi yang paling banyak dipakai orang itu WhatsApp. Nah, sehingga nanti bagaimana kita bisa memaksimalkan WhatsApp ini untuk proses kita melakukan fundraising ataupun proses kita kalau misalnya teman-teman gunakan untuk jualan gitu ya, nah, gimana WhatsApp ini bisa digunakan jualan. Jadi kalau bahasa sederhananya ini nanti ketika kita bisa menguasai WA marketing ini sebenarnya kita bisa jualan apa aja ya nanti ya. Karena memang apa namanya orang itu ya banyaknya itu memang di WhatsApp gitu. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Nah, inilah kenapa ini pentingnya WhatsApp marketing ini. Dia simple tapi powerful. Nah, ya simple tapi powerful. Oke. Berikutnya, nah terus mungkin kita langsung ke teknis aja ya. Nah, terus gimana langkah-langkahnya ya untuk kita bisa menggunakan strategi WA marketing ini ya teman-teman. Nah, ketika kita mau mengembangkan strategi WA marketing ini nanti banyak polanya ya. Nah, strategi WA marketing ini nanti banyak sekali pola yang bisa kita kembangkan. Nah, tapi ketika kita bicara WA marketing ya full ya dengan menggunakan WA. Nah, mungkin tadi kalau slogannya itu kan hanya menggunakan handphone misalnya gitu ya. Itu maka rekomendasinya ya teman-teman itu kalau bisa untuk
proses kita melakukan proses WA marketing ini, kalau bisa kita menyiapkan ya, menyiapkan apa namanya nomor WA khusus, gitu ya, menyiapkan nomor WA khusus. Ya, kenapa menyiapkan nomor WA khusus? Karena ibaratnya inilah, jadi nomor WA ini namanya nomor WA marketing ya. Jadi kalau nomor WA marketing itu maka pasti dia akan mobilitasnya akan sangat tinggi, gitu ya. Interaksinya dengan calon target kita dan juga bisa jadi kita juga akan ditarget itu akan sangat tinggi gitu. Maka rekomendasinya ketika kita melakukan proses WA marketing ini, kita siapkan nomor khusus, gitu ya teman-teman ya. Jangan nomor yang biasa kita pakai, ya. Karena kalau nomor yang biasa kita pakai, nah nanti siap-siap nomor kita akan ini ya, akan kebanjiran ya, tawaran juga gitu ya. Jadi biar apa istilahnya jangan biar nomor yang kita itu nomor pribadi kita itu biar setiap tetap steril ya, tetap steril. Walaupun nanti ada mungkin orang yang kontak kita juga, tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau nanti kita gunakan untuk proses WA marketing ini, ya nanti dia akan sangat tinggi ya ininya ya, intensitasnya akan sangat tinggi. Maka rekomendasinya teman-teman nanti gunakan nomor WA khusus. Makanya kan kalau di handphone kita kan bisa ada 2 nomor WA ya. Yang satu mungkin WA biasa, yang satu WA bisnis. Nah, mungkin nanti yang untuk proses WA marketing bisa menggunakan WA bisnis. Atau sebaliknya, itu silakan ya, bebas ya. Mau pakai WA bisnis, mau pakai WA biasa juga sama gitu. Nah, ini ya, ini apa namanya? Hal langkah pertama yang penting untuk kita lakukan ya, karena nanti jangan sampai nanti kita nyesel ya kalau pakai WA yang khusus nanti ada risiko tadi ya kebanjiran apa ya penawaran dari orang lain. Yang kedua juga akan punya risiko kena ban ya. Kalaupun nanti karena yang nanti apa ya istilahnya aktivitas WA marketingnya mungkin kita ke depan akan sangat masif gitu ya. Oke, itu langkah pertama yang perlu kita lakukan. Yang berikutnya yang kedua adalah kata kunci ya dari WA marketing ini adalah database gitu ya. Kata kuncinya adalah database. Ya kalau misalnya kita mau menjalankan WA marketing, tapi database-nya hanya 10 orang gitu ya, 100 orang, itu belum bunyi ya, belum apa-apa itu. Maka kita harus fokusnya itu adalah membangun database. Nah, sehingga langkah pertama kita adalah bicara setelah kita memiliki nomor WA khusus tadi ya, maka kita langkah berikutnya adalah bagaimana caranya kita mencari WA tertarget. Nah, ya. Kira-kira siapa yang nanti akan kita targetkan untuk apa ya kita masukkan ke target market kita untuk kita mensiarkan ya misalnya kalau nanti program-program di ACT berarti kita akan mensiarkan program-program ACT. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Nah, bagaimana caranya kita mencari ya WA tertarget ini? Nah, ini ada beberapa cara ya, saya akan sharingkan ya beberapa cara. Nanti ini saya sharingkan ya dengan apa? View-nya ini ya dashboard di ini ya di laptop ya. Nah, tapi nanti ini sebenarnya bisa kita menggunakan handphone ya untuk mencarinya ya. Nah, tapi biar mudah untuk sharingnya saya pakai laptop ya. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan ini ya, apa namanya link ini ya. Jadi untuk mencari intinya adalah kita mencari kontak WA tertarget kita. Ya, contoh ya sekarang kita akan contohkan kita memang bidangnya di filantropi ya, maka kita akan mencari database orang-orang yang kira-kira akan sangat dekat dengan kita untuk bisa melakukan proses donasi, kira-kira gitu ya. Nah, caranya ini kita mengambil strategi menggunakan grup ya. Nah, jadi kita masuk ke grup. Nah, tapi pertanyaannya gimana cara mencari grup WA tertargetnya? Nah, caranya seperti ini ya, teman-teman. Ini
saya share aja ya. Nanti materinya boleh di-share nanti. Nanti kita share. Nah, kalau mau dapat linknya ini saya share di chat Zoom ya, linknya. Jadi kita buka ya sebentar. Nah, kita buka di browser ya. Di browser, nanti browsernya silakan nih kalau di handphone berarti di browser handphone ya. Nanti teman-teman tinggal buka aja okbis.com ya, ini saya paste ya, okbis.com garis miring link grup WA ya. okbis.com garis miring link grup WA. Nah, kalau kita klik ini ya, nah nanti kalau kita klik, nanti kita akan mendapatkan ya daftar ya link grup WA se-Indonesia. Nah, gitu ya. Kita akan mendapatkan database link grup WA se-Indonesia. Yang nanti ya teman-teman bisa searching ya sesuai keinginannya. Nah, misalnya teman-teman pengen mencari gitu ya. Mungkin kalau dalam dunia filantropi ini kita ingin mencari mungkin grup khusus misalnya kajian gitu ya. Nah, grup-grup kajian gitu. Nah, kita ambil dari sisi judul grupnya, kemudian kita searching, kita cari. Nah, nanti di sini akan muncul ya apa ya database grup-grup ya, database grup-grup apa namanya WA yang kata kuncinya itu kajian. Nah, gitu ya. Nah, sehingga nanti di sini teman-teman tinggal pilih aja. Ya, tinggal pilih aja yang langkah pertamanya adalah teman-teman tinggal join. Ya, nah, misalnya ini ya, kita ambil anggap aja ini ya. Kita klik di sini ya. Nah, seperti ini ya, join kajian Ahwat MC ini ya. Nah, langkahnya gimana? Gampang banget. Langkahnya kita tinggal klik join. Nah, tapi nanti kalau menggunakan handphone itu nanti dia akan muncul ya, teman-teman apa muncul informasi tentang berapa jumlah grupnya yang ada di kajian Ahwat MC ini. Nah, terus rekomendasinya bagaimana? Rekomendasinya kita join grup itu, join grup yang ini ya, teman-teman, join grup yang minimal ya, yang minimal sebentar, Mas Niko. Ya, Pak. Oh iya, itu yang admit sudah ya? Sudah. Itu yang admit ya? Sudah. Di admit all aja kalau gitu. Siap. Atau saya bantu rubah settingannya? Oh, sudah gampang, Pak. Hah? Ada asisten juga, Pak. Oh iya, di apa? Memang mau ini waiting room ya? Iya. Tadi muncul terus di saya. Jadi di apa? Ya, yang waiting roomnya di ini aja, dihilangkan aja. Biar masuk langsung gitu. Siap. Hilangin ya. Oke ya. Nah, jadi teman-teman sekalian apa namanya? Jadi nanti ketika kita join grup ini, nanti teman-teman lihat ya. Teman-teman lihat ininya ya, lihat apa kalau istilahnya tadi jumlah grupnya. Ya, jadi jangan kita join grup yang di bawah 100 ya. Rekomendasinya di atas 100. Nah, karena kan temanya nanti di sini kita akan mendapatkan database ya. Nah, jadi kalau jumlahnya di bawah 100, nah jadi kurang ini ya, kurang maksimal gitu. Nah, jadi gitu ya. Nanti kalau kita apa namanya kita join itu pastikan kita join yang grupnya itu minimal 100 tadi ya, minimal 100. Itu rekomendasinya. Oke, itu ya teman-teman sekalian. Jadi di sini nanti teman-teman itu bisa cari ya, ya banyak ya. Di sini banyak banget ya. Kita bisa join grup. Nah, makanya tadi kenapa nomor WA-nya khusus ya? Karena ini nomor WA ini akan masif ya, akan join grup. Jadi nanti rekomendasinya join grupnya itu sebanyak-banyaknya. Ya, join grup itu sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita mau menghitung database itu ya, kan ini kan sudah tertarget nih ya. Kalau kita kan dunianya filantropi kan.
Nah, berarti kalau dunia filantropi itu berarti dunianya adalah kajian gitu. Karena hasil risetnya itu apa itu orang itu berdonasi itu lebih banyak dikarenakan faktor agama. Nah, makanya kita bisa ambil segmentasinya itu adalah segmentasi agama ini ya, teman-teman sekalian. Nah, begitu ya. Jadi tinggal ini aja, tinggal join-join. Nanti banyak ya di sini, teman-teman. Nah, jadi langkah pertama join-join aja dulu. Sebisanya ya. Join-join. Nanti di sini kan masih ada lagi nih. Untuk kajian aja nih masih banyak. Ya, kalau di ini kajian aja masih banyak lagi nih. Oh, nggak bisa habis ya. Kalau kajian aja udah nggak habis-habis nih. Gini. Wah. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau kita mau kerjakan itu udah nggak habis-habis ya kerjaannya, kira-kira begitu ya. Nah, ini database-nya ya. Nah, bisa kebayang kan nanti kalau misalnya anggap aja kita satu grup itu ada 100 misalnya, atau ambil 200 lah, satu grup 200. Kalau kita join 10 grup itu kan sudah 2000 ya database-nya. Kalau apa namanya kita 100 grup, nah itu sudah apa namanya 20.000 ya database kita ya. Nah, jadi itu tinggal kita optimalkan nanti. Nah, ini ya. Jadi langkahnya pastikan nanti teman-teman join grup ini. Nah, pakai tadi ya okbis.com yang saya sudah share di link apa linknya di chat Zoom okbis.com/link grup WA. Nanti kita bisa cari ini juga berdasarkan daerah ya. Misalnya kita mau cari Jakarta di sini ya bisa juga ya. Jakarta. Nah, ini kalau kita mau untuk bisnis bisa ya kita pilih cari-cari orang-orang Jakarta nih, marketplace Jakarta gitu ya. Atau bisnis Jakarta, nanti kata kuncinya bisa juga ya bisnis Jakarta gitu. Nah, nanti intinya teman-teman silakan dieksplor. Ya kira-kira apa yang kita akan gunakan ya, apa yang kita akan cari gitu di sini bisa teman-teman explore. Nah, itu cara pertama ya, kita mendapatkan database-nya. Nah, karena nanti ini kata kuncinya. Dan database yang kita harapkan ini adalah database tertarget. Dan rekomendasinya kalau database-nya ini rekomendasinya dari grup ya. Jadi kalau kita dapat database itu sebenarnya kan bisa aja ya dari mana-mana itu ya. Bahkan ada yang jual tuh database. Yang kayak gitu tuh agak susah. Kenapa agak susah? Nah, karena nanti ketika kita akan follow up orang tanya ya dapat nomornya dari mana gitu. Nah, kalau pakai grup itu gampang ya jawabnya ya. Dapat nomornya dari mana? Oh, kita satu grup di grup ini gitu ya. Ya udah, itu sudah jawaban yang udah cukup gitu ya gitu. Nah, jawaban yang apa ya sudah nggak terbantahkan lah kira-kira gitu. Makanya kenapa kita menggunakan grup ya untuk kita istilah mendapatkan database. Oke, itu yang pertama. Ya, yang kedua kita bisa dapat juga database-nya itu dari ini ya. Nah, ini saya share juga di nanti ini juga bisa di-share materinya. Bentar. Saya share juga dulu ya, mungkin kalau teman-teman mau langsung dilihat ya. Kalau misalnya mau langsung dilihat, nah itu di link grup WA 1 ya, okbis.com, link grup WA 1. Nah, gimana cara ngeceknya? Nah, ini kita buka ya. Di sini kita buka database-nya, di enter ya. Nah, nanti di sini kita akan dapat ya database ya grup WA ya dari macam-macam ya ini ya. Ini grup WA anak muda, grup WA sahabat sejati, grup WA komunitas remaja, ya sahabat dunia akhirat. Ya, mungkin kita nih bagus nih yang ini ya, sahabat dunia akhirat gitu ya. Nah, nanti dilihat. Nah, ini ya, sahabat dunia akhirat nih. Wah, ada berapa itu ya? Grup WhatsApp bekal dunia akhirat. Nah, ini. Tuh, banyak banget ya. Ini tinggal kita add aja ya, teman-teman sekalian. Nah, ini. Nah, di sini kita juga bisa mendapatkan ya database gitu. Nah, sekali lagi rekomendasinya mengambil database-nya sesuai dengan tadi ya bisnis kita mau arahnya kemana gitu.
Nah, kalau kita filantropi arahnya ke yang keislaman. Ya, jangan yang togel-togel ya. Nggak cocok kalau yang togel-togel. Oke, itu ya teman-teman. Caranya sama kalau ini tinggal klik aja ya. Tinggal klik terus nanti tinggal add gitu ya. Oke. Kemudian ada cara yang ketiga. Nah, yang cara yang ketiga untuk dapatin database, buka okbis.com link grup WA bisnis. Ini ya. Cara yang ketiga untuk dapatin database, ini saya share juga ya di sini ya. Nah, yaitu kita bisa dapat di sini ya. Nah, kita sama ya, tinggal buka, kita tinggal copy paste. Nah, di sini ya, link grup WA bisnis. Nah, ini juga banyak banget ya database-nya. Ya, kalau bicara nanti di dunia filantropi ini juga cocok juga ya untuk database ini. Nah, sini ya teman-teman. Nah, ini ya. Ini link grup WA semua ya. Nah, ini memang lebih banyak ke bisnis. Tapi nanti yang cocok dengan kita misalnya ini ya bisnis PyTrend ya, bisa grup-grup lama ini kayaknya. Nah, ini grupnya juga banyak banget. Ini bisa ini kan berkah PyTrend. Ini kan insya Allah yang muslim gitu kan. Nah, di sini banyak juga nih. Ini kalau kita tarik ini nggak habis-habis nih ya grupnya ya. Nah, itu. Jadi kalau mau ngerjain itu juga nggak habis-habisnya juga dia. Nih mau ngerjain tuh ditarik-tarik terus ini nggak habis-habis ya. Nah, gitu. Silakan ya teman-teman. Nah, ini PyTrend semua nih ya. Silakan. Kalau PyTrend ini kan lebih dekat dengan Muslim ya. Nah, karena punya Ustadz Yusuf Mansur. Nah, ini aja nih sampai sini. Oke ya teman-teman. Nah, ini juga kita bisa dapatin ya database-nya. Ya, artinya silakan kita explore ya. Kita explore nih banyak banget. Oke, itu cara yang ketiga ya. Nah, untuk dapatin database. Ingat kita ngambil database-nya dari grup ya. Kenapa dari grup? Karena kalau dari grup itu tadi ya jelas ininya ya, jelas asalnya ya. Jadi nggak sembarangan. Karena biasanya orang nggak suka ya kalau misalnya dikontak dari asal yang tidak jelas gitu ya. Nah, karena dia merasa kontaknya dia ini ya di apa istilahnya ya dijual orang lain atau apa kayak gitu ya. Nah kalau caranya ini jelas ya karena sesuai jalurnya itu jelas gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya cara yang berikutnya yang bisa kita dapatkan juga untuk WA tertarget kita menggunakan Google. Nah kita bisa searching di Google ini ya. Nah tapi nanti kata kuncinya seperti ini. Nah ini saya share ya di chat Zoom juga. Sebentar. Ini kata kuncinya seperti ini. Jadi apapun kita bisa dapatkan ya nanti ya di sini untuk apa namanya untuk link ya apapun grup WA-nya kita bisa dapat, tinggal nanti belakangnya ini yang kita rubah ya. Nah, kalau ini kan chat.com spasi kajian gitu ya. Nah di sini kajian ini bisa kita ganti, misalnya bisnis, misalnya apa gitu ya, silakan ya. Itu bisa bisa macam-macam. Nah, kalau misalnya kita cari melalui Google gimana? Nanti di sini lebih banyak lagi juga. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa dapat ya di sini misalnya kalau misalnya Muslim 30 link grup seputar kajian ya. Nah, 100 lebih grup aktif macam-macam gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa dapat ya banyak apa seperti ini juga ya. Nanti kalau kita cari lagi di sini juga banyak. Ya. Nah, ini semuanya adalah link grup berkaitan. Ini bahkan 99 link grup apa namanya ini ya grup WA Islami gitu. Nah ini lumayan juga nih banyak juga ya 99 yang kaitannya dengan Islami. Nah ini juga bisa. Nah ini ya banyak ya. Nah, Nah, banyak juga yang bisa kita ambil.
Oke. Nah, terus nanti kalau kita cari lagi juga bisa. Ya, di sini ya, kita cari lagi juga bisa. Banyak, intinya gitu. Misalnya di grup masjid gitu ya. Nah, di sini juga ya, Madinah Assalam, Masjid Al Asri ini ada ya di sini ya. Misalnya ini ya. Wow, banyak banget di grup. Nah, ini jadi kita bisa ini ya, bisa dapatin lah intinya seperti itu dengan searching di Google. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa dapat dari Facebook. Dapat dari Facebook. Caranya kita tinggal copy, terus kemudian kita tinggal tadi ya, kita buka Facebook. Gitu ya, kita buka Facebook, kemudian kita searching di sini, paste. Nah, ini kalau kita mau searching kajian, nah, nanti kita akan keluar juga ya di sini. Ya, tentang di sini akan muncul grup-grup kajian ya. Ini WhatsApp semua. Kemudian, nah, jadi ini bisa cari macam-macam ya di sini ya. Nah, di sini grup semua, ya ini grup, Ikhwan Akhwat, ini juga grup nanti muncul. Nah, ini grup. Kalau di Facebook ini lebih real juga ya, karena memang ini orang share-nya itu terbatas gitu ya. Nah, jadi ini kan share-nya kan ke grup ya. Nah, jadi dia lebih terbatas, tapi bisa datanya tetap bisa kita dapetin. Nah, jadi nanti kita bisa dapat. Ini kalau di sini juga berkualitas juga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini bisa dapat juga dari Facebook. Nah, jadi nanti memang tinggal bagaimana kita rajin ya untuk bisa mendapatkan database ini yang nanti bisa kita infokan ya program-program kita. Oke ya. Nah, itu ada ada berapa tuh? 4 cara ya. Lebih ya, 4 cara, 5 cara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ada 5 cara untuk kita mendapatkan database ya WA tertarget itu melalui grup. Nah, jadi kita join grup. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat itu grup-grupnya ya, maka langkah berikutnya bagaimana? Nah, langkah berikutnya kalau kita sudah join, kita simpan ya nomor-nomor itu. Ya, teman-teman sekalian. Kita simpan nomor-nomor WA yang per grup itu. Nanti ketika kita nyimpannya itu silakan dilihat ya apakah ini namanya kelihatan atau enggak. Tapi kalau namanya tidak muncul, ya nanti kita kasih kode aja ya. Nah, kodenya itu kode grup. Nah, sehingga nanti ketika nanti kita kontak mereka, kita tahu ya ini dari grup mana. Kayak gitu ya. Nah, jadi kita simpan ya, simpan nomor HP-nya ya, tapi diusahakan ada namanya, tapi kalau nggak ada namanya tinggal di kontak dikasih nama kode aja ya, kode per grup gitu. Nah, jadi ciri grupnya dimunculin di situ ya. Nah, jadi gitu ya, kita simpan-simpan dulu. Nah, gitu. Nah, terus kalau jadi nanti mekanismenya kita bikin catatan ya. Makanya nanti ketika join grupnya itu bisa jadi kita bertahap, misalnya 10 grup dulu. 10 grup ya, kemudian nanti dari 10 ini kita mulai simpan-simpan ya. Nah, jadi ada berarti kan per satu grup aja 200 ya kita nyimpan-nyimpannya gitu ya. Nah, ini saya sharingkan yang cara yang aman ya. Kalau mau cara yang nggak aman sih bisa aja sih langsung di broadcast gitu ya, nanti ya biasanya tuh langsung kena ban ya. Nah, tapi ini kita pakai cara yang aman. Ya. Jadi disimpan-simpan ya teman-teman, nomornya disimpan-simpan dulu. Nah, kemudian setelah satu grup ya disimpan, baru nanti ya orang-orang yang ada di di grup itu kita japri ya. Jadi kita bermainnya itu broadcast ataupun kita share info itu tidak di grupnya ya, tapi kita mainnya japri ya, personal. Nah, nanti teknis japrinya nanti kita menggunakan funneling. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini intinya kita udah dapat dulu nih database-nya. Nah, nanti setelah dapat database-nya terus kita apain gitu ya. Nah, maka kita siapkan funneling-nya. Ya, kalau funneling ini artinya apa? Tahapan-tahapan dalam kita melakukan proses ini ya, pendekatan kepada calon donatur kita atau prospek kita gitu. Nah,
Jadi kita siapin funnelingnya. Nah, bagaimana funnelingnya itu nanti silakan ya masing-masing teman-teman ya. Bisa mungkin langkah pertama ketika kontak itu dengan misalnya assalamualaikum misalnya gitu ya. Nah, dan pertanyaannya kenapa nih assalamualaikum ini ya teman-teman. Nah, fungsinya assalamualaikum ini agar ya jadi jangan gini ya, jangan langsung kontak langsung nawarin program ya, jangan. Kalau kontak langsung nawarin program, ya resikonya nanti kena ban ya, atau diblokir. Nah, jadi nanti kalau banyak yang blokir, nanti kita bisa kena ban. Maka caranya kita adalah ini ya, kontak pertama itu assalamualaikum, ya. Kontak pertama itu assalamualaikum. Terus Pak, kontak assalamualaikumnya manual atau apa namanya manual apa menggunakan tools? Nah, rekomendasinya sebenarnya kalau mau jangka panjang, kalau mau akun kita aman, manual aja. Ya, kontak aja, sabar aja ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi natural kita kontak mereka. Ya kan, cuman perbedaannya kan kita sudah ibaratnya itu melakukan proses marketing nggak harus keluar rumah ya, cuman di rumah aja main WA aja gitu kan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, kenapa assalamualaikum? Karena ketika ada kontak ya, ada orang yang kontak WA kita dan kita belum menyimpan nomornya dan sebelumnya tidak ada interaksi, maka nanti di WA itu akan muncul ya pilihan. Ya, pilihan untuk blokir gitu ya. Pilihan diterima oke atau blokir gitu ya. Nah, maka kalau misalnya kita sapanya itu assalamualaikum aja, itu biasanya tuh orang kan kepo ya, ini siapa ya? Nah, karena dia takut ya, jangan-jangan yang kontak dia ini orang yang dia kenal. Nah, makanya mesti dia akan jawab salamnya gitu ya, waalaikumsalam. Nah, kalau ketika dia jawab waalaikumsalam, maka apa namanya tombol blokirnya nanti akan hilang. Nah, gitu ya. Jadi langsung tersambung ya teman-teman ya. Nanti tombol blokirnya hilang. Nah, ini kalau sudah masuk ke level itu sudah aman. Nah, makanya yang kita lakukan adalah yang kita follow up berikutnya itu adalah orang-orang yang merespon ya. Ingat ya, orang-orang yang merespon kontak kita. Kalau yang nggak merespon itu dilewatin. Kalau nggak merespon dilewatin. Tapi yang respon, nah itu kita sudah aman ya, centang blokirnya atau tombol blokirnya sudah hilang. Nah, kemudian makanya ini kita perlu rancang funneling kita. Setelah assalamualaikum ini apa yang akan kita lakukan? Ya. Nah, makanya idealnya teman-teman nanti menyiapkan mungkin ada sesuatu yang teman-teman nanti bisa berikan ya. Misalnya bisa ngasih apalah e-book gratis atau apa gitu. Jadi tidak langsung kita ke promosi kita ya. Tapi kita ngasih dulu gitu ya. Nah, kita ngasih dulu. Nah, kalau di sini untuk contoh ya misalnya pejuang wakaf ini kita menawarkan ini ya training ya. Nah, jadi kita menawarkan training secara gratis kayak gitu. Training lisensi secara gratis. Jadi ngasih sesuatu yang gratis. Nanti silakan ya. Kita mau ngasihnya itu apa ya? Kita mau ngasih e-book ataupun mau ngasih ini, makanya nanti kalau secara sistem bagusnya disiapin ya, disiapin konten yang siap akan di-share untuk perkenalan pertama. Nah, itu funnelingnya. Kemudian intinya kita perkenalan di sini ya. Nah, yang kedua itu langsung perkenalan, sebutin nama gitu. Jadi orang biar tahu ini dia berinteraksi dengan siapa. Nah, kemudian nanti setiap perkenalan itu kalau bisa ada arahan untuk orang itu komen ya. Maksudnya urus membalas gitu, membalas membalas tawaran kita. Kalau seperti ini kan dia formatnya itu kita nawarkan training. Nah, kalau tertarik silakan balas WA ini dengan kata ikut. Nah, akhirnya dia jawab ya ikut gitu ya kan. Nah, jawab ikut, kemudian di follow up lagi, kemudian berikutnya ya gitu ya. Nah, kalau ini memang kita bikin sistem otomatis ya. Jadi dia ketika dia jawab ikut tuh langsung otomatis dapat balasan. Nah, terus dengan kata sudah otomatis lagi dapat balasan ngisi data. Nah, kayak gitu. Nah, ini contohnya funneling. Nah, nanti kita silakan. Nah, kata kuncinya itu adalah gimana caranya. Yang penting kita itu connect WA-nya. Itu penting. Nah, kalau yang sudah connect ini ya teman-teman nanti dikasih kode.
Kalau yang sudah connect ini nanti dikasih kode khusus yang nanti ke depan bisa kita broadcast. Nah, yang ke depan bisa kita follow up secara masif kayak gitu. Nah, jadi kasih kode yang sudah respon ini. Misalnya mau dikasih kode oke atau apa gitu ya, itu silakan ya teman-teman bisa. Nah, jadi kita bikin funnelingnya. Jadi tidak langsung tiba-tiba kita jualan. Karena saya lihat banyak sekali juga orang yang ketika kontak pertama langsung menawarkan sesuatu. Ya, yang itu sifatnya jualan. Kalau bisa tawaran pertama itu adalah ngasih sesuatu yang gratis. Nah, itu ya penting ya. Jadi kalau bisa tawaran pertama itu ngasih sesuatu yang gratis. Sehingga orang itu tidak apa ya, tidak ilfeel gitu ya, kira-kira gitu. Itu ya teman-teman funneling. Nah, ini bisa kita lakukan secara masif dengan menggunakan WA itu. Nah, jadi kalau tadi sudah disimpan nomornya terus kemudian dikontak. Nah, jadi kalau misalnya ada 200 ini dikontak semuanya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi pastikan semua orang dari 200 ini dapat Assalamualaikum semua. Nah, dari 200 itu nanti mungkin tidak semuanya akan jawab. Nah, yang jawab ini nanti yang kita respon. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau sudah yang respon, kemudian dibuat kode khusus gitu ya. Nah, ada funneling yang lain. Kalau ini tadi secara manual ya, tadi melalui grup gitu ya. Nah, ini melalui grup. Jadi kita dapat database melalui grup. Nah, ada funneling yang lain juga yang powerful juga adalah melalui iklan. Nah, kalau ini yang powerful. Kenapa powerful? Karena memang ini orang-orang yang memang benar-benar tertarget ya. Tapi memang kita punya apa ya? Ada budgetingnya ya. Dengan Facebook Ads, kemudian nanti kita lanjutkan dengan WA marketing. Seperti itu ya. Kalau yang ini tadi itu full dengan WA marketing. Ya, kalau ini kita kombinasikan dengan Facebook Ads. Sehingga kita nanti bisa dapat database juga ya, teman-teman. Kita bisa dapat database dari ini ya, apa namanya, dari iklan Facebook kita gitu. Dan biasanya pengalaman saya dari iklan Facebook ini memang lebih berkualitas gitu ya. Nah, maklum kan kalau berbayar ada effortnya juga gitu ya. Nah, kemudian, nah kalau kita sudah, nah nanti ini ya teman-teman ya. Jadi kan nanti bayangannya ini ya, bayangannya nanti kita itu kan salah satu yang nanti akan kita akan maksimal dalam proses apa namanya, dalam proses kita mensiarkan itu biar optimal, maka kan kata kuncinya database-nya. Nah, nanti kita bisa perbanyak ya database-nya itu. Ya, kita memperbanyak database. Sehingga ketika kita semakin lama semakin banyak database-nya ini, maka itu akan semakin powerful. Kenapa? Karena kita ibaratnya punya probabilitas ya orang yang akan respon terhadap program yang akan kita tawarkan itu lebih banyak lagi. Nah, kalau nanti jumlahnya sudah ribuan ya teman-teman, maka ini tidak bisa lagi secara manual. Nah, gitu. Nah, makanya ketika nanti sudah sifatnya ribuan ini tidak bisa lagi secara manual. Nah, gimana caranya? Yang berikutnya, nah kita bisa menggunakan tools. Nah, ingat ya, dari database yang kita dapatkan ini, kemudian baru kita gunakan tools. Nah, sebenarnya kan bisa juga ya teman-teman, sejak dari awal kita gunakan tools gitu ya. Nah, cuman pengalaman saya belum ada tools yang powerful itu tidak kena ban itu belum ada ya. Semuanya rata-rata kena ban ya. Nah, makanya apa namanya, kita di tahap kedua, tools itu kita gunakan di tahap kedua. Nah, gitu. Kalau karena gini, resikonya kalau kita sejak dari awal menggunakan tools itu biasanya nanti ini ya, biasanya itu nanti kalau misalnya nomor kita sudah kena ban, maka yang berikutnya yang kena ban itu perangkatnya. Ya, sehingga nanti kalau sudah kena ban kita masukin apa ya, nomor yang baru kena ban terus ya sama WA gitu. Nah, salah tools yang biasa saya gunakan ini ya. Nah, ini saya share di apa? Di ini ya, di chat Zoom. Kalau tools yang saya gunakan ini ya, namanya ini Star Sender. Nanti kalau pengen teman-teman lihat bisa dibuka di okbis.com Star Sender. Nah, gambarannya gimana toolsnya? Jadi kalau tools ini ya, Star Sender ini yaitu dia berbasisnya itu di ini ya, berbasis di website gitu ya. Jadi bukan aplikasi yang diinstal di apa? Bukan aplikasi yang diinstal di laptop atau di PC gitu ya. Tapi dia apa namanya, berbasis website ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya jadi ketika kita nanti broadcast, ketika kita melakukan aktivitas
marketing itu bisa ditinggal ya, karena dia jalan di secara ini ya di websitenya jalan. Jadi kalaupun nanti setelah kita jalankan sistemnya, kita tutup laptop kita, PC kita, maka dia akan tetap jalan. Nah, di sini ya. Nah, ini gambarannya ya untuk toolsnya itu. Jadi nanti di sini, nah untuk data ya, untuk data kontak ya, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa bikin yang pertama itu nanti bisa bikin grup kontak. Nah di sini bisa bikin grup kontak banyak ya nanti ya, nih bisa bikin grup kontak banyak. Kemudian nanti ya, nah kalau mekanisme yang tadi ya kita mau nanti bisa mendapatkan database-nya menggunakan tools ini juga bisa. Yaitu kalau menggunakan tools itu kan kita kan sudah join grup ya. Nah, nanti ketika kita sudah join grup, di sini kita bisa impor ya kontak itu. Nanti kita bisa impor berdasarkan grup. Nah, jadi kita bisa masukin ya grup-grup itu. Misalnya pakai yang ini nanti kita bisa masukin grup-grup ini ya. Nah, bisa kita impor ya. Impornya itu nanti dia masuk di grup kontak tadi yang nanti kita bisa broadcast gitu ya. Nah, ini banyak ya, atau juga bisa kontak device ya. Nah, jadi seluruh device kita ini nanti bisa bisa kita download juga ya. Kita masukkan ke sini intinya gitu ya database-nya. Bisa import Excel juga. Nah, jadi kalau seperti ini ya nanti, nah memang berbasis website ini enaknya apa teman-teman nanti bisa mengumpulkan database-nya. Ya, database-nya nanti nggak hilang. Kadang-kala kita kalau di handphone itu kan kurang terdata gitu ya. Kalau di sini ngumpul semua ya. Nah, di sini sudah ada berapa nih database-nya? Sudah ada 32.000. Dan ini tidak akan berhenti ya. Kita kalau bisa terus sampai 100.000, 200.000 ya nanti database-nya gitu. Nah, tapi kan kita jelas yang melihatnya itu ya. Jadi dia semakin lama semakin bertambah nanti database-nya sesuai dengan aktivitas kita itu. Semakin lama semakin bertambah. Nah, kayak gitu. Nah, nanti di sini ya database ini, nah ini bisa kita broadcast ya nanti. Nah, kan ini keren nanti ya bisa di broadcast. Tinggal pilih gitu ya. Nah, nanti bisa masukin di sini grup-grup kontaknya tuh tinggal masukin di sini terus kita nanti tinggal broadcast. Nah, masalah broadcast ini, nah tadi ya, nanti ini kan bisa kita masukin ya. Wah, ini tinggal sekali broadcast aja sudah nyampe mana-mana. Ini grupnya ini minimal ada 14.000 yang bisa di broadcast ini ya. Nah, tapi rekomendasinya jangan sampai 14.000 ya, paling tidak per 1.000. Kalau pengalaman saya ini bisa broadcast 2.000 masih aman ya. Nah, tapi kenapa dia aman ya teman-teman, nih kata kuncinya lagi. Ini bukan kontak baru ya. Ini sudah tahap kedua ya. Nah, jadi sudah tahap kedua. Jadi sudah database nih. Ini yang disebut dengan database tertarget itu yang ini ya. Bukan ngambil dari luaran terus nanti langsung di broadcast, bukan ya. Kalau yang itu udah mesti kena ban. Nah, kalau ini enggak. Ini sudah terbukti dia nggak kena ban. Nah, makanya salah satu tools yang saya pakai dalam jangka waktu lama ini Star Sender ini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, seperti itu nanti ini bisa kita broadcast ya. Broadcast wah ini enak banget nih. Kalau punya program tinggal broadcast aja gitu ya. Kalau sudah punya. Apalagi tadi 35.000 kan. Ya udah tinggal dirutinin. Makanya kalau tahapan berikutnya kalau seperti admin itu, kalau kita sudah punya admin misalnya khusus, nanti adminnya bisa punya jadwal. Nah, dia biasanya broadcastnya itu pagi dan siang gitu. Pagi broadcast gitu, siang broadcast. Nah, nanti temanya bisa beda-beda. Dan setiap hari broadcastnya udah beda-beda ya. Maksudnya orangnya beda-beda. Misal hari ini broadcast yang satu, grup 1. Besok broadcast grup 2, besok lagi grup 3, grup 4, grup 5 kayak gitu ya. Jadi karena database-nya sudah banyak itu orang tidak dapat tiap hari ya. Tapi orang bergantian ya. Jadi kan ngulangnya ini kalau ada ini grupnya sudah sampai banyak ya. Mungkin ada berapa ya, Mbak? Per ininya 1.000. Nah, itu
orang bisa dapat ini sampai oke ya. Nah, baik itu ya teman-teman sekalian, ini bisa di broadcast. Nah, jadi kita ketika menggunakan tools itu dia sudah pada tahapan kedua. Nah, nanti bisa menggunakan ini ya, toolsnya ini bisa menggunakan tools Star Sender ini. Kalau saya rekomendasikan yang memang saya pakai ya setiap hari. Nah, tadi juga kalau dengan menggunakan tools ini nanti kita bisa scrap grupnya, bisa juga di follow up, tapi rekomendasinya tadi ingat ya, untuk follow up pertama itu kita menggunakan apa ya secara manual. Nah, nanti setelah itu kita bisa broadcast ya, kita tinggal broadcast ya, kemudian kita jawab kontaknya gitu. Ya udah tinggal apa ya ibaratnya tinggal dimainkan ya database-nya. Kemudian kita follow up berkala ya apa mereka yang kita follow up tadi, kemudian kita ulangi terus ya. Makanya nanti kalau kita sudah punya database WA itu enaknya sudah nggak pakai iklan, kita bisa terus closing gitu ya. Kenapa? Karena database-nya sudah banyak. Nah, makanya ini istilahnya itu kenapa sih disampaikan big data gitu ya. Nah, kata kunci kesuksesan bisnis online ataupun di dunia fundraising itu adalah database. Nah, gitu. Oke. Nah, setelah itu kita bisa gunakan kombinasi copywriting ya untuk menarik respon database. Nah, jadi tidak selalu jualan terus, tapi kita kombinasi dengan mungkin nanti dengan sifatnya edukasi, sifatnya mungkin yang membangun interaksi seperti itu ya. Intinya kita optimalkan ya teman-teman sekalian ya. Oke, baik itu mungkin sharing saya berkaitan tentang WA marketing. Yang jelas kalau kita sudah bisa apa ya menguasai ini WA marketing ini udah selesai ya teman-teman ya. Jadi udah ibaratnya itu mau sebenarnya nanti kalaupun untuk jualan apa aja bisa itu. Tinggal jadi kalau apa ya kalau mungkin kalau orang-orang dunia digital itu kalau lagi nggak punya uang broadcast aja itu langsung dapat uang. Nah, jadi kalau yang tapi kata kuncinya database tadi. Nah, tinggal kita nanti membuat database dipisah-pisah ya. Kalau filantropi, kalaupun bisnis gitu ya. Makanya tadi kita punya nomor-nomor WA khusus. Baik, mungkin itu sharing dari saya berkaitan dengan WA marketing. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin nanti ada diskusi tanya jawab, kami persilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Pak Eko materi yang disampaikan, sharing-sharingnya. Daging semua. Ya. Ya kita lanjut langsung mungkin ini silahkan teman-teman semua RFI dimanapun berada, yang lama maupun yang baru di Indonesia Raya atau yang dari luar negeri juga mungkin. Nah, ini silakan kita masuk ke sesi diskusi santai aja, nggak masalah dengan Pak Eko. Mumpung kita satu forum ini sama Pak Eko ini. Kalau saya lumayan dekat sih tempatnya, jadi nanti tinggal mampir. Kalau teman-teman kan belum tentu. Silahkan teman-teman, ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand, nanti open mic, atau bisa juga disampaikan via chat di Zoom maupun yang di grup RFI Bantul, bisa di grup RFI Bantul. Silakan. Dan mungkin sembari menunggu mungkin saya dulu yang tanya Pak Eko. Ini berarti kan tadi dalam grab data tadi ya, grab data dari grup-grup WA mungkin ada ininya, ada rambu-rambunya mungkin Pak, biar khawatirnya nanti kan juga tabrakan tuh, tabrakan banyak yang ternyata dapat broadcastan seperti itu, karena kita sendiri sebagai pelaku digital marketing sering juga dapat broadcastan balik gitu kan, dari baik dari ini lembaga maupun dari bisnis juga gitu kan, seperti itu. Bahkan ada yang pinjol atau yang togel dan sebagainya, itu kan sering dapat gitu. Nah, itu ada tips-tips khusus begitu biar tidak langsung diblokir, mungkin selain kalau yang tadi assalamualaikum gitu ya,
itu memang sudah sangat cespleng kayaknya, biar dibales dan hilang blokirnya. Mungkin ada tips-tips lain itu Pak, yang rambu-rambu lain yang perlu diperhatikan biar nomor kita tidak terblokir ataupun nanti diban sama sistem WA sendiri. Oke ya, yang pertama tentang rambu-rambu untuk nomor kita tidak diblokir, yang pertama itu tadi ya. Jadi yang pertama kita tidak bisa broadcast ya ke nomor yang tidak kita kenal ya dalam jumlah banyak. Ya, mungkin dalam jumlah ribuan gitu misalnya kan kadang kita ini gini ya. Jadi sebenarnya kan sudah berkah ya kita bisnis secara online kan. Nah, mungkin kalau orang bisnisnya secara offline itu tuh udah bisa kebayang ya kalau offline sekarang tuh rasanya pemalasnya luar biasa gitu kan. Karena harus keluar ketemu orang kayak gitu ya. Itu hanya 1-2 orang gitu. Nah, padahal kita kalau secara online ini kan kita cuman di rumah aja kita bisa apa ya berhubungan dengan banyak orang ya dan dengan jumlah yang banyak gitu. Nah, tapi kadang-kala kita juga yang dengan cara yang enak seperti itu juga nggak sabaran juga. Nah, makanya banyak yang maunya ya udah main broadcast aja gitu kan. Nah, kalau yang main broadcast seperti ini dengan kontak yang tidak dikenal, maka itu udah mesti itu ya kena ban gitu. Ya, yang pertama rambu-rambunya ketika tools broadcast-nya itu apa kebaca robot atau tidak sama WA gitu ya. Yang kedua tadi ya yang biasa yang akan membuat orang nomor kita terblokir itu karena laporan itu ya. Banyak yang blokir itu udah ini, blokir dan laporan ya. Blokir dan laporan itu udah mesti akan mati itu ya. Nah, makanya kalau yang pakai strategi itu biasanya strateginya nomor WA-nya siap mati gitu ya. Nah, jadi pasukan siap mati. Cuman nanti tidak ini ya. Pengalaman saya ketika kita mobilisasi dengan admin dan seterusnya itu nanti kita kerepotan ya karena keblokir terus dan nanti dia akan baca blokirnya itu tadi tidak hanya nomornya yang blokir ya, tapi handphonenya keblokir. Ya bahkan wifi-nya juga keblokir. Sehingga nanti mau nomornya apapun yang kita masukin langsung keblokir ya. Belum diapa-apain aja udah keblokir gitu. Nah, yang seperti ini kan ngeselin kan. Nah, mending daripada seperti itu kita menggunakan strategi manual dulu. Nah, jadi diawali dengan strategi manual. Terus kemudian baru broadcast-nya itu setelah database-nya sudah matang. Nah, gitu ya tadi ya. Kalau database sudah matang, baru kita pakai broadcast. Kalau database-nya masih awal, manual dulu. Nah, sehingga, kalau ini nanti kita akan dapat database-nya database baru ya di WA itu, maka nanti kan resikonya tadi yang saya sampaikan, kita akan di-marketingin juga ya. Nah, ya kan marketing berhadapan dengan marketing gitu kan. Ya, itu wajar gitu kan, wajar. Makanya tadi kenapa rekomendasi nomor WA-nya khusus. Nah, makanya nanti untuk yang database yang bagus itu nanti dilempar lagi. Nah, makanya nanti di broadcastan kita itu dibedain ya. Jadi untuk mengclosingnya itu di nomor WA yang lain. Jadi orang ketika dia tertarik, dia akan klik tombol link, linknya itu ke nomor WA yang lain. Nah, nomor WA yang ini sudah ibaratnya nomor WA yang sudah ini ya sudah database-nya sudah oke. Kenapa? Karena dia yang ngontak kan. Dan nomornya yang lain, bersih itu nanti nomornya itu. Nah, jadi ada 2 nomor gitu kan. Nah, jadi nomor yang ibaratnya marketing tadi itu ya memang nomor yang siap ini, siap dapat pinjol ya, siap dapat penipuan gitu kan, itu siap itu. Nah, tapi di situ nanti linknya, jadi kita ngelosinginnya nggak di situ. Ngelosinginnya itu tidak di WA itu. WA itu hanya WA marketing. Nah, ngelosinginnya di mana? Kasih link yang nanti ngarahin ke WA yang satunya lagi yang itu memang kita gunakan untuk closing. Nah, sehingga nanti kita di WA yang satunya ini nanti kita akan dapatkan database orang-orang yang berkualitas. Kenapa? Karena sudah terscreening. Nah, gitu ya. Nah, yang di sini tuh yang boleh di broadcast gitu ya. Yang di sini yang boleh di broadcast ya, bukan yang WA marketing tadi. Nah, kalau yang WA marketing tadi itu ya siap-siap mati gitu ya, kira-kira gitu. Gitu mungkin. Pasti kok. Siap. Ini
Itu yang banyak ditanyakan kekhawatirannya kan itu soalnya. Banyak yang blokir. Nah, teman-teman monggo, waktu kita masih ada setengah jam untuk sesi tanya jawab. Silakan yang mau konsultasi terkait WA marketing. Baik, ya tadi ya, secara ilmu dasar sama ya Pak ya. Mau jualan apa saja itu sama, mau menawarkan apa saja itu memang baik, menawarkan produk maupun menawarkan program kemanusiaan filantropi. Bedanya kalau jualan mungkin kan yang menawarkan langsung pada orang agar mau beli untuk dirinya. Kalau filantropi agar mau tergerak untuk membantu orang lain kan seperti itu. Ya monggo, ada kiat-kiatnya yang mau ditanyakan Mbak Miftahul Jannah. Bang nanti boleh dikirim rekor Zoom dan materinya ya. Oh ya siap, standar itu. Kita kalau kelas RFI pasti akan kita share nanti di grup RFI ya Mbak ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau mau nambahin juga boleh ya pengalamannya. Kan Oh juga ya boleh. biar belajar bareng. Bang Dedi, ini ada open mic. Mau bertanya Bang? Yes. Open mic ya, stand up comedy. Ya. Sudah open, ada yang mau ditanyakan Bang Dedi? Oh kepencet mungkin. Belum ada lagi. Oh ini mumpung kita ada kelas bareng ini, kelas bareng Pak Eko. Jarang-jarang. Ada, oh Teh Lince dari Jaktim. Silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Masya Allah, materinya bagus Waalaikumsalam banget, warahmatullahi wabarakatuh. detail. Jadi apa ya? Hampir 2 tahun nih di ACT baru ngeh gitu. Oh ternyata nyari database tuh ribuan kayak gini caranya gitu, Masya Allah Pak Eko. Pak, ini kalau misalnya teteh tuh mau tanya, kalau seandainya yang kan Assalamualaikum nih, udah dijawab tuh sama dia. Pada saat kita mau ngomongin silahkan gratisnya tuh kira-kira menurut Bapak, baiknya itu kalau untuk kemanusiaan itu apa ya Pak? Kan kalau waktu dulu ya, waktu teteh masih diasuransi kan banyak tuh program asuransi yang free gitu kan. Gratis 3 bulan, misalnya entahlah kecelakaan, entahlah kesehatan, dan lain-lain banyak lah gitu. Tapi kalau untuk lembaga kemanusiaan itu saran dari Pak Eko, kira-kira yang menarik minatnya itu untuk silakan join gratis itu misalnya apa Pak Eko? Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan tentang penawaran gratis ini kan nanti bisa kita testing ya. Bisa macam-macam sih sebenarnya. Bisa juga yang sifatnya tentang materi yang berkaitan dengan edukasi ya. Atau sesuatu hal yang mungkin kita bisa kasih ya ke mereka gitu. Apa diantaranya misalnya kita punya mungkin ACT buat kayak e-book apa kayak gitu ya yang berkaitan tentang entah itu berkaitan langsung dengan filantropi atau berkaitan dengan hal-hal lain gitu ya yang sifatnya mungkin juga bisa jadi umum gitu. Nah, jadi itu kayak kalau bahasa marketingnya itu namanya lead magnet. Nah, itu bahasa apa tuh? Bahasa digital marketing. Lead magnet itu adalah sesuatu yang kita kasih gratis ya ke mereka, tapi kita akan dapat database-nya mereka gitu. Nanti mau gratis ya syaratnya mereka misalnya klik di sini. Nah, biasanya tuh nanti kita bisa, makanya nanti bisa dibikin ya beberapa konten yang disiapkan. Nah, sehingga ketika kita nge-share itu misalnya kenalan, setelah kenalan, oh ya ini kebetulan kita lagi ada program bagi-bagi gratis nih. Nah, misalnya bagi-bagi gratis apa namanya misalnya e-book ya berkaitan tentang tips bagaimana apa menjalankan bisnis online bagi pemula misalnya. Contohnya kayak gitu ya. Itu kan umum kan, semua orang kan bisa, semua orang kan juga pengen tahu kan gitu. Nah, itu kita share, tapi kita kasih kata-katanya begini, kalau yang tertarik ya silakan. Nah, nanti ada 2 ya pilihannya, silakan klik ya link ya, berikut. Nah, linknya itu tadi masuknya ke WA kita yang lain, WA memang WA asli ya, maksudnya WA asli yang nanti itu memang istilahnya memang kita nampung database-nya. Atau di biar membangun interaksi
silakan, nah gitu ya, silakan balas WA ini dengan kata-kata tertarik misalnya gitu. Nah, gitu. Jadi ada interaksinya. Sehingga nanti ketika kita infokan ke mereka itu, maka kita tahu responnya. Kalau orang yang tertarik, ya dia akan balas tertarik gitu. Atau kalau orang yang nanti kita arahkan ngeklik tombol link, itu juga bisa nanti ngarahinnya ke link. Nah, bisa juga dikombinasi ya. Kombinasi nanti arahnya ngeklik link, bisa juga kombinasi arahnya ke balas WA ini ya dengan kata-kata tertarik misalnya. Nah, itu ya mungkin. Nah, makanya masalah konten ini nanti silakan diekspor ya. Diekspor kira-kira dan tidak mesti berhubungan dengan filantropi ya. Apapun yang apa ya? Apapun yang apa istilahnya itu yang kemungkinan mereka butuhkan. Nah, itu ya bebas gitu mungkin. Nah, makanya kita bisa cari-cari juga sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kita sendiri pribadi kreatif, tinggal cari aja ya, searching di Google e-book gratis gitu ya, ayo dibagiin aja. Mungkin kalau salah satu contoh nih ya, nah ini saya sharing aja nih, salah satu contoh yang masuk kategori lead magnet nih. Kalau di website kita, wakafmulia.org nih, ini contoh lead magnet. Dan ini bukan dari Wakaf Mulia ya. Nah, misalnya ini ya, kita punya ada namanya ini lead magnet. Nah, ini nih. Ya. Nih saya share ya. Ini kan apa? Salah satu yang bisa kita share ke masyarakat umum nih. Kayak gini. Ini nih buku Pintar Wakaf misalnya ini ya. Ini buku Pintar Wakaf ini bukunya BWI ya. Nah, dan memang di-share secara umum. Nah, kita bantu sharekan juga. Nah, tapi kita bantu sharekan, tapi dapat database gitu. Nah, ini gratis gitu. Nah, jadi kita share. Nah, memang ini nanti kan dibikinin copywriting-nya, memang link khusus gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau di teman-teman pejuang wakaf nih kerjaannya nge-share ini. Jadi orang oh dia mau nih buku ini nih, buku pintar nih gitu. Nah, terus dia ngisi datanya, kotanya gitu kan, nama, email. Nah, ini nanti langsung masuk ke di sini ada nih, lihat ya, ada afiliasinya ya, ada afiliasi langsung. Nah, makanya syukur-syukur nanti di RFI ada tuh ya. Nanti di websitenya RFI ada konten-konten yang disebut dengan nama lead magnet gitu ya. Seperti ini. Nah, sehingga nanti orang kita nge-share itu ya dan mereka ambil ini buku pintar ini ya, tapi kita dapat database-nya. Nah, yang nanti ini langsung terhubung ke WA juga nih, otomatis langsung hubung WA. Nah, ini contohnya ya, lead magnet yang bisa kita lakukan. Oke, di antaranya Ya, juga nih, syukuran Pak Eko. ya, siap. Di antaranya juga kayak gini nih, lead magnet juga nih. Nih, liatin ya. Nah, saya misalnya ada tools gitu ya, ini kayak gini ya. Nah, misalnya ada tools kayak gini. Nah, ini lead magnet juga nih sebenarnya. Nah, ini kan promo ya, Magic Design ya, apa bayar pakai wakaf uang seikhlasnya gitu. Nanti mereka dapat ini ya. Ini gratis sebenarnya kan ini harganya di luar 300.000 gitu kan. Nah, cuman kita apa ya kasih ke mereka cukup berwakaf uang. Nah, cukup berwakaf uang nanti dapat ini nih kayak gitu ya. Nah, tapi ketika mereka masukin nih kan ada yang 10.000, 20.000 gitu ya. Nah, tapi ketika mereka masukin ini kita dapat database-nya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini termasuk kategori lead magnet juga. Ya, jadi nanti kita, nah karena kalau sudah masuk database-nya ke kita nanti, berikutnya bisa kita follow up secara terus-menerus. Nah, begitu mungkin ya untuk gambaran yang tadi itu ya. Kalau istilahnya namanya itu lead magnet. Ya Pak Eko, menarik. Kalau di konten-konten ACT itu ada konten edukasi kebencanaan dari DMII, teman-teman. Nah, itu juga bisa diakses di Instagramnya DMII langsung, juga DM11 kalau kita nyebutnya biasanya. Nah, itu bisa langsung diakses konten-konten edukasi mitigasi kebencanaan. Kalau yang di Bantul kemarin baru saja angin ribut, nah itu mungkin cocok itu. Mitigasi tentang hujan angin. Nah, itu cocok untuk jadi awalan untuk menguatkan interaksi dengan data-data prospek baru. Terus juga mungkin kalau yang tersebar di umum ada kalender puasa itu ya Pak ya, itu mungkin juga bisa kalender puasa, kalendernya ACT juga ada. Nah itu bisa diamati, tiru dan
modifikasi untuk teman-teman RSI, apa yang cocok kira-kira gitu. Mantap. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Pak, dari Bang Dedi. Aplikasi Star Sender tadi kayaknya ya, itu berbayar premium ya, Kak? Ya, dia berbayar ya. Itu ada sifatnya bisa apa ya 2 bulanan, 3 bulanan atau 1 bulanan gitu. Ada yang 6 bulanan, ada 1 tahun. Nah, tapi termasuk masih murah sih kalau di ini ya dibandingkan aplikasi yang lain gitu. Kalau memang kita gunakan itu apa istilahnya kalau bahasa ininya itu apa itu kalau bahasa pokoknya cocok gitu apa namanya bahasa Oh, kerennya itu iya. worth it. Worth it. Nah, ya. Kalau apa langsung ke saya itu saya biasanya kan itu kan biasanya kalau di luar itu sampai 700 800 gitu. Nah, tapi kalau untuk teman-teman biasanya saya ininya cuma 500. Oke. Setahun. Nah, itu 500 itu untuk setahun. Gitu Siap, ya. siap. Ya, kalau dari saya tanya lagi ya, Pak ya. Kalau secara program filantropi ada hubungannya antara blasting dengan waktu timingnya enggak, Pak? Timing pengiriman apakah pagi, siang, sore, malam? Secara pengalaman Pak Eko selama ini ada pengaruhnya? Ya, jadi ada apa ya? Ada 2 sisi ya, ada 2 sisi. Kalau kita broadcast dalam jumlah besar itu sebenarnya kita bisa broadcast malam ya. Nah, broadcast malam itu tujuannya apa? Biasanya lebih aman, orang nggak langsung respon gitu ya kan. Kalau yang mau blokir itu kan nggak sempat blokir ya saat tidur. Tapi nah karena nanti besok pagi dia akan lihat ya, gitu ya. Nah besok pagi dia akan lihat. Jadi kalau kita sifatnya broadcastnya itu untuk sifatnya santai gitu ya, sifatnya santai bisa malam. Saya biasanya malam-malam gitu. Nah, nanti kan karena kan dia sistem yang di Star Sender ini bukan langsung sekali klik langsung brr gitu enggak ya, karena itu rawan kena ban kan. Dia ini antrian satu. Jadi sepanjang malam dia ngirim sendiri gitu. Sampai ada yang WA nggak sopan ya kok ngirim ini ya apa jam 1 malam gitu kan. Dia dibalas, oh maaf Pak itu pakai robot gitu kan. Oh gitu ya gitu. Nah kayak gitu ya. Itu apa dia jalan sistem. Nah, semalaman dia ngirim itu. Nah, jadi kita tidur, nah dia yang kerja. Nah, jadi jangan kita yang dikerjain ya, tapi kita yang ngerjain dia. Toolsnya yang ngerjain semalaman kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita butuh yang cepat, ya kita butuh respon cepat, itu siang. Nah, kalau yang sifatnya kita mau ngelosingin gitu ya, nah, kita mau langsung dapat respon yang nanti orang ngecit, itu berarti broadcastnya pagi ya. Nah, broadcastnya pagi, nah karena secara faktanya orang itu intens ya untuk closing ya secara online itu di jam kerja ya. Nah, jadi closing itu di jam kerja. Nah, makanya kita bisa pagi nanti biar siangnya sudah di follow upin gitu. Gitu mungkin Mas. Oke, siap. Insight baru. Jadi tadi kalau yang malam itu waktu sapaan awal ya, Pak? Bukan untuk closing-closing. Ya, malam itu untuk yang santai intinya gitu. Yang santai. Tapi kalau yang kita mau dapat respon cepat itu yang siang. Oke. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada pertanyaan lagi yang mau di-sharingkan atau ada yang mau cerita ininya, pengalaman pernah ditolak mungkin atau pernah di apa. Nah, nanti kita bisa pelajari bersama itu nanti. Yang rekan RFI sekalian. Ini mungkin juga ada RFI baru, Pak. Mungkin perlu ini encouragement ya. Bagaimana tipsnya biar kita pede gitu, pede untuk closing, mulai dari ya mungkin perkenalan tadi ya, mungkin memperkenalkan dirinya biar pede, terus kemudian close sampai mengawal sampai closing itu kalau belum biasa memang di awal butuh ini, butuh pemantik itu. Ada saran buatan Pak? Jadi kalau kita bergerak di dunia filantropi itu ini ya nggak boleh baperan ya.
nggak boleh baperan. Jadi maksudnya nggak boleh baperan itu sebenarnya ketika kita bergerak di dunia filantropi itu ini ya, kita itu sedang memfasilitasi orang untuk bisa mendapatkan pahala ya, mendapatkan amal jariah. Dan yang menariknya ketika mereka dapat pahala, kita juga dapat pahala kan. Nah, seperti dalam hadis riwayat Muslim itu kan, barang siapa yang mengajarkan satu kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala ya, dari apa yang dilakukan dari orang yang melakukan kebaikan itu yang kita ajarkan tadi, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun gitu. Nah, artinya ketika kita bergerak di dunia filantropi ini, jadi kita bikin rileks aja gitu. Nah, karena kita paradigmanya adalah kita menyampaikan kebaikan yang nanti kalau mereka tidak merespon kebaikan kita, ya kita tetap dapat pahala ya, karena pahala syiar. Tapi kalau mereka merespon ya ajakan kebaikan kita, maka kita pahalanya double. Nah, pahala syiar sekaligus juga pahala misalnya wakaf yang sama gitu. Kalau yang bersangkutan wakafnya 1 miliar, berarti kita pahalanya wakafnya 1 miliar juga gitu. Yang bersangkutan donasinya 1 miliar, ya kita donasi 1 miliar juga gitu kan. Nah, makanya sebenarnya kalau istilah saya bergerak di dunia filantropi ini apa ya istilahnya, sebuah solusi kita untuk menuju surga gitu kan. Benar nggak? Ya, jadi kita ibaratnya apa istilahnya itu bukan mengkapitalisasi ya. Jadi kita bisa mengoptimalkan ya potensi waktu kita ini untuk kita juga bisa mendapatkan pahala. Walaupun tidak dengan uang kita sendiri ya gitu ya. Nah, begitu mungkin intinya relax aja, dan temanya itu mungkin kalau kita di Pejuang Wakaf itu kan slogannya kan jelas ya. Slogannya siar wakaf sampai wafat. Nah, gitu kan. Jadi kalau bicara jadi RFI ya, relawan filantropi itu bukan ngitung waktu ya. Saya mau aktif di sini ya kira-kira 2 bulan. Saya coba dulu deh 2 bulan, 3 bulan. Bukan gitu. Tapi kita sudah niatin pokoknya saya mau aktif di sini itu sampai akhir hayat saya gitu. Nah, kenapa? Karena mudah-mudahan ini jalan kita untuk dapat surganya gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, amin ya. Begitu mungkin. Ya Pak Eko. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Kak Vega, RFI ACT Malang. Untuk waktu-waktu efektifnya selain jam kerja, jam berapa saja ya Pak? Dan mungkin jeda harinya setiap berapa hari sekali atau seminggu berapa kali untuk menyapanya, untuk maintenance. Oke ya, jadi sebenarnya ada yang efektif juga untuk di filantropi itu selain jam kerja ya, itu subuh ya, di waktu subuh. Makanya nanti kita broadcast-nya ataupun kita menyapanya itu malah sebelum subuh. Nah, makanya nanti kita bisa ada gerakan tuh ya, bisa bikin gerakan sedekah subuh. Jadi kalau bahasa sederhananya, mereka nanti buka HP pertama itu langsung donasi gitu. Nah, itu kan harapannya nanti kita bisa, itu waktu-waktu penting karena ini kan memang ada ya, ada gerakan juga sedekah subuh. Nah, itu juga bisa kita endorse ya, gerakan sedekah subuh. Nah, sehingga kita bisa masuk ke situ gitu. Itu waktu ininya ya, waktu apa namanya? Sama yang kedua, waktu yang bagus juga itu malam ya. Nah, setelah maghrib itu, nah, setelah maghrib ya, setelah maghrib itu sampai jam 9 gitu, itu masih waktu yang efektif juga ya untuk kita berinteraksi ya dengan calon donatur. Kemudian yang berikutnya tadi berapa kali jedanya. Nah, ini tergantung database kita ya, tergantung jumlah database kita. Tadi yang saya sampaikan, ketika database kita banyak, kita bisa atur misalnya hari ini database yang 1000 gitu kan. Besok database yang 1000 berikutnya gitu kan. Besoknya lagi 1000 berikutnya. Nah, kalau kita punya database 10.000, berarti kan putarannya itu kalau setiap hari 1000, putarannya itu kan 10 hari ya. Nah, orang itu akan dapat broadcast yang sama itu 10 hari per 10 hari gitu jedanya ya. Nah, makanya itu pentingnya kita apa namanya memperbanyak database tadi. Kalau misalnya database-nya masih sedikit Pak, masih 1000, ya udah berarti ya dilonggarin aja. Misalnya kalau bayangan saya itu sebenarnya kalau yang masih dikit database-nya paling enggak setiap misalnya Senin ya, setiap Senin dan Jumat ya.
Senin itu materi edukasi, Jumat itu closing-nya. Nah, kalau Jumat itu mesti arahkan untuk orang fokus berdonasi. Nah, kalau mau terlalu jauh misalnya ya selang-seling ya, selang-seling sehari gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada standarisasi khusus lah kira-kira gitu. Yang namanya marketing itu ya penting closing kan, gimana caranya. Siap, siap. Ya, itu Kak Vega, semoga jadi insight gitu ya, insight tambahan buat kita. Ada lagi teman-teman sebelum satu pertanyaan mungkin kalau masih ada. Dicukupkan sepertinya. Ya, mungkin di penghujung sesi ada penyemangat dari Pak Eko untuk kita sama-sama biar bisa bergerak di dunia filantropi ini dan juga bisa lebih semangat mengedukasi umat begitu ya untuk sama-sama menebar kemanfaatan. Closing sesi, monggo Pak Eko. Oke, baik ya. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang jelas ya teman-teman ya semua yang hadir hari ini sudah berada di track yang tepat ya. Kenapa track yang tepat? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa aktivitas kita di dunia filantropi ini sebenarnya aktivitas yang apa ya tadi ya menjadi solusi ya nanti kita itu mendapatkan ini ya kalau istilahnya itu ini bisa jadi aktivitas kita ini akan menjadi amalan andalan kita nanti di akhirat gitu ya. Jadi bisa jadi ya teman-teman nanti amal ibadah kita itu ditolak semua ya. Bisa jadi ya karena tidak ikhlas gitu amal ibadah kita. Tapi ternyata ya kita itu malah ditolong ya oleh orang-orang yang memang dulunya itu kita ajak mereka berwakaf, bersedekah. Mereka yang berwakaf bersedekah ini akhirnya masuk surga gitu ya karena aktivitas kita. Maka kemudian mereka inilah yang kemudian narik kita ya, menyampaikan ke Allah Subhanahu wa taala bahwa karena share-sharean kita nih ya, karena share-sharean dialah ya, maka akhirnya saya berwakaf, saya bersedekah ya. Oleh karena itu ya Allah selamatkanlah dia. Nah, gitu ya. Itu ada ininya ya, apa namanya? Nanti mungkin suatu saat bisa diputar tuh videonya ya. Jadi artinya bisa jadi yang akan menolong kita untuk masuk surga itu aktivitas syiar kita ini ya, teman-teman sekalian. Nah, mudah-mudahan ya ini menjadi penyemangat kita untuk selalu menyebarkan kebaikan ya, selalu aktif ya di dunia filantropi dan insya Allah sekali lagi ini bisa menjadi keberkahan ya kehidupan kita juga. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah ya untuk kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira atas waktu dan sharingnya kesempatan pagi hari ini Pak Eko. Semoga jadi keberkahan untuk kita semua, ilmunya bermanfaat, ngalir teruslah juga untuk Pak Eko. Gitu. Ya, teman-teman sekalian, mungkin ini ada member-member baru gitu ya, yang baru bergabung dalam RFI di kesempatan sesi online kali ini. Silahkan yang belum terdaftar bisa klik link yang saya share di chat grup juga. Silahkan nanti bisa masuk segera menjadi relawan filantropi Indonesia, bagian dari keluarga besar RFI ACT. Nanti kita sama-sama share program-program kemanusiaan, program-program yang bisa bermanfaat untuk umat begitu. Ya, ini untuk semoga menyemangati kita semua juga, saya putarkan kembali terkait dengan video singkat dari Bapak Presiden kita, Presiden ACT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Hajar, Presiden ACT Aksi Cepat Tanggap. Para sahabat dermawan dimanapun Anda berada.
Di negeri yang telah diakui dunia sebagai negeri paling dermawan, itulah Indonesia. Maka kita akan rawat bersama. Dari awal tahun kita menyaksikan bangsa ini sedang mengalami resesi sampai hari ini. Lebih dari 9 juta saudara kita terkena PHK, banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang bahkan tidak punya makanan di rumahnya. Ini artinya apa? Saudara kita membutuhkan kehadiran kita. Saudara kita membutuhkan solusi dari bantuan yang bisa kita berikan. Kita akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk segera bergabung dalam Relawan Filantropi Indonesia. Ajak sebanyak-banyaknya orang untuk mendaftar melalui relawanfilantropi.id. Bagaimana dengan saudara kita yang tidak punya akses kepada internet? Segera datangi seluruh kantor cabang ACT dimanapun berada di Indonesia. Terbentuklah komunitas-komunitas kebaikan di setiap kota di seluruh Indonesia. Bapak Ibu tergabung, kami akan berikan akses melalui dashboard yang kami siapkan. Supaya setiap kita mudah memilih setiap program-program kemanusiaan ACT. Apakah program zakat, apakah program berbasis sedekah, program berbasis kurban, atau program berbasis wakaf yang sedang kita kembangkan. Dan bisa share link campaign ini ke sebanyak-banyaknya orang. Bisa melalui media sosial, bisa melalui komunitas-komunitas, di tempat kerja, atau di tempat ibadah. Semoga insya Allah kita juga dapat pahala kebaikan dari setiap amal soleh yang mereka lakukan tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka yang beramal soleh. Dari aktivitas Bapak Ibu sekalian tergabung dalam Relawan Filantropi Indonesia, lembaga kami akan berikan bukan cuma tempat untuk kita belajar bersama, tapi kami juga akan berikan manfaat finansial supaya Bapak Ibu tetap bisa menunaikan zakatnya, tetap bisa ikut bersedekah, tetap bisa ikut berwakaf, atau tetap bisa ikut berkurban. Itulah sungguhnya spirit Indonesia dermawan yang pernah kita gaungkan supaya bangsa ini tetap terawat sebagai bangsa paling dermawan. Segera bergabung, ayo ajak sebanyak-banyak orang menjadi solusi kepada problem-problem kemanusiaan di Indonesia atau dalam dunia yang hari ini sedang membutuhkan bantuan kita. Salam dari kami, ACT, Aksi Cepat Tanggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ini ada chat request, videonya boleh di-share. Oke, siap. Nanti video juga kita akan share ke grup member RFI semuanya, video rekaman sesi kesempatan hari ini. Ya, dan juga semoga teman-teman semua RFI semua dimanapun berada, nanti kita nantikan terus, kita stay tune terus, simak terus. Insya Allah akan ada kelas-kelas online daring, kita belajar bareng-bareng sebagaimana tadi disampaikan Pak Eko juga. Ini yang namanya WA marketing ini baru satu ceruk gitu ya, satu sisi di dunia digital marketing. Ada banyak tadi yang bisa dikembangkan lagi terkait dari copywritingnya, terkait nanti dari desain kontennya juga, mungkin video seperti apa, kalau gambar seperti apa. Dan itu dari ACT insya Allah sudah ada konten-konten seperti itu yang bisa diakses teman-teman RFI dimanapun berada, langsung ke kantor cabang terdekat atau langsung ke medsosnya aja, sosial medianya bisa digunakan sama-sama untuk edukasi umat, edukasi masyarakat. Semoga semakin banyak yang teredukasi, semakin banyak kita nge-share, semakin banyak yang tersentuh dan tergerak, bersama-sama bergerak di dunia filantropi ini. Begitu, dan nanti akan menggerakkan umat juga makin mandiri, makin berdikari, dan bisa bangkit bersama-sama menuju Indonesia dan dunia yang lebih baik. Begitu mungkin kita sampai di penghujung sesi pada kesempatan Ahad hari ini. Sampai jumpa di sesi-sesi online kelas RFI berikutnya. Nanti akan senantiasa diupdate, stay tune terus di grup RFI masing-masing wilayah. Nanti akan kita infokan secara berkala. Terima kasih, saya mewakili tim ACT Bantul mengucapkan jazakumullah khairan katsiro atas kehadiran teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila banyak khilaf dan salahnya, semata-mata dari saya selaku manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit Pak Niko. Matur nuwun Pak Eko.
eh,